masih tergolongan kepada zikir nafas. Artinya apa? Masih dikendalikan dengan kodrat diri atau nafas. Dalam hubungan tajalli daripada la ta'in sani ini, titik 3 ini, di sini kita sebetulnya sudah bisa menyimpulkan kodrat yang Allah jadikan dengan sifat ahadiyahnya dengan 3 kodrat, yang mana di sini 3-nya dihitung dalam bentuk jumlah dari sisi wujud, bukan bentuk perbedaan. Kita disuruh oleh Allah tidak bisa mengartikan nama yang berbeda, tetapi mengartikan sejarah yang berbeda, yaitu dari titik 1, 2, dan 3. Ini yang dikatakan wujud, wujudullah dan maujudullah. 3 perkara adalah hitungan bilangan dari Allah, rumus ilahiyah. Rumus ketuhanan bersifat 3 kodrat. Rumus alam bersifat 6, rumus sifat berjumlah 7, rumus kodrat berjumlah 8, dan rumus hakikat berjumlah 9. Nah, inilah yang harus menjadi penguasaan para ulama tauhid. Penguasaan Jabariyah adalah puncak kebenaran dari kita menguasai sebuah kajian calon pemimpin dari segala umat. Tapi kalau Jabariyahnya kurang, jangan dulu memimpin umat. Kasihan umat dipimpin setengah-setengah. Nah, inilah yang dimaksud kebenaran. Ingat, bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Dalilnya Allah yang akan menentukan keselamatan umat. Jangan main-main dengan Jabariyah Allah. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh kita sesama umat muslim, marilah kita sama-sama berlomba fastabiqul khairat, menyelamatkan umat menuju singgasana ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dimaksud dengan la ta'in sani adalah saatnya Allah berinsan kepada alam dirinya. Allah berinsan dalam bentuk kodrat umat di titik 3 ta'in menandakan la ta'in sani. Berta'innya Allah atau berta'yunnya Allah kepada dirinya sendiri bersifat keumatan. Jatuh titik 3 dalam makom 3 serba 3, 3333. 3-nya ada 4. Pertama 3 pada nur, 3 pada zat, 3 pada batin, dan 3 pada wujud. Inilah yang harus menjadi pemahaman kita yang hakiki. Kalau ada bilangan 3 itu sudah pasti perhitungan Allah. Alif lam mimnya, aras kursi dan keramatnya, batin zat dan nurnya, kodrat iradat ilmunya, semua itu sudah pasti perhitungan Allah dari kelipatan 3 hijahiyah atau alif lam mim dalam Al-Quran. Tetapi apakah bisa kita hanya mengimani seperti itu? Mengetahui bisa, kalau mengimani harus belajar. La ta'in sani di dalam perhitungan perjalanan Allah dan bersekutunya dengan sifat keumatannya sendiri. Ini melahirkan dinamakan dengan insan. Inilah alif nun sin daripada 3 kodrat tersebut. Jatuh kepada kodrat sifat batin akhir daripada la ta'in sani adalah batin. Apa yang dimaksud dengan la ta'in sani adalah batin? Batin semula semua yang terlihat itu jadi. Batin asal muasal semua yang terlihat itu jadi, dan dia diakhiri dengan dipulangkan semuanya hilang lenyap kembali kepada wujud sebelum semua itu terjadi. Itulah yang dikatakan batin, laksana manusia pulang kepada Allah. Jadi dalam perhitungan la ta'in sani, kenapa dia masuk la ta'in sani adalah perhitungan keumatan Allah pada dirinya?
Disinilah Allah mulai berkasih dan bersayang kepada kita. Mulai dia bersekutu dengan sifat Asmaul Husnanya. Mulai dia bersekutu dengan sifat dan zatnya sendiri. Sir dan batinnya beserta wujudnya yang tidak berubah. Makanya kalau kita kaji sifat 25 salbiyah itu tidak dimiliki oleh umat. Yang dimiliki oleh umat lebih dari 5 nafsiyahnya dan ma'nawiyahnya. Nafsiyahnya masih juga dirahasiakan. Tetapi di dalam kita mendirikan mawujudullah la ta'in sani, mawujudnya adalah kodrat nur. Ibaratnya kodrat nur ini adalah berpegang kepada ruh dan mawujud kepada jasad. Disinilah saninya atau insannya. Inilah yang dikatakan sifat saninya. Makanya tajalli terakhir daripada Allah adalah batin. Inilah batin az-zahiru wal batinu. Allah itu memiliki zahir dengan menampakkan yang batin berupa zahir atau na'an'am. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Nah, inilah yang dikatakan bersifat batin. Batin ini adalah kita mewujudkan. Bagaimana kita mewujudkan nur ilahiyah itu sehingga dia mewujud menjadi kodrat. Inilah marifat pada zikir dan ih. Di saat ih ini bertajali dengan adalah perjalanan kodrat batin bertajali. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan suatu pedoman, saya sampaikan dari awal, zikir ini adalah suatu yang disaksikan, yang mana kita mendengar kodrat atau aras dari yang kita saksikan. Yang kita saksikan dan yang kita dengar inilah yang dinamakan zikir. Inilah tajalli daripada ih dan I adalah ilaihi, I adalah ihsan, dan I adalah bertajali dalam bentuk ini adalah kodrat batin. Jadi begitu kita naik turunkan kodrat nafas, nanti dia di situ kita hilang dan lenyap, dan tiada di atas tiada, dan tiada ada dalam sesuatu yang ada, maka dia mewujud dengan tajalli dia naik, dia bertajali dari tiada sampai dia menjadi ada, dan kita buka penglihatan yang ada adalah dia. Inilah ih dan ini sarana, tempat zat, tempat semua tajalli yang bersifat batin dinamakan dengan zikir Ini adalah tajalli daripada semua sifat batin, sir dan wujud. Kalau dia bertajalli, dia pasti memakai kalimat turun, baru dijalikan dengan saat napas keluar. Sebegitunya bunyi itu kita dengar, kita saksikan mawujudullah awal, tak saninya. Awal saninya kita lihat dan kita pandang dari ada dan tiada tadi. Dari awal ketiadaan dari semua yang dijadikan oleh Allah berakhir dengan ada dan terlihat. Inilah yang harus menjadi pokok pandangan marifat di dalam kita mentajalikan kajian daripada zikir dan tadi. Jadi kalau kita melaksanakan zikir-zikir tersebut, kita harus benar-benar melihat kenyataan daripada itu semua dan mendengar wujud-wujud daripada itu semua. Mendengar dan melihat, mendengar adalah menyaksikan atau zikir, dan melihat adalah dengan memakrifat atau bermakrifat. Nah, inilah yang Allah selalu sampaikan
yang selalu pernah saya juga sampaikan kepada semua umat, bahwasanya inna ja'altuka fil qadu muhais, di engkau mendengarkan sesuatu yang berbunyi di dalam hati kita. Nah gitu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya kita mengetahui bahwasannya la ta'yin sani itu menandakan pembuktian sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Allah. Di dalam qudsi Allah, Allah katakan alayya mayinun wa qad khalaqtuka min qablu ma lam tahu sa'iya. Aku telah menjadikan kamu lebih dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Allah sudah jadikan, tapi belum berbentuk apapun di saat itu. Nah inilah puncak la ta'yin sani. Puncak dari la ta'yin sani dengan tajalli. Bangkitlah diri zikir, diri sir. Bangkitlah diri sir atau diri Bangkitlah diri dan dia bertajali dengan mewujud berupa di dalam kodratnya sendiri. Dan kita akan saksikan bagaimana perjalanan ada dan tiada tadi. Dan adalah pegangan dari tajalli la ta'yin sani, makanya huruf sin diawali dengan titik 3. Kenapa? Inilah keputusan manusia, itu adalah keputusan mutlak bagi Allah. Mawujudullah yang nyata. Sin dinamai dengan titik wujud 3. Nah sekarang dari titik 3 yang di sin itu ada enggak berubah namanya? Tidak ada perubahan nama di situ, kecuali perubahan asma kodrat. Wujudnya tidak ada berbeda, tetap namanya wujud meskipun dia 3. Artinya nurani, rohani, rabbani itu adalah satu. Inilah makna dari sin bertitik 3. Allah la ta'yin sani. Di saat dia bertitik 2 dalam ta, terbentuklah awal dirinya yang dia saksikan. Dan terjadilah di sisi di titik ba. Disinilah asal muasal Allah bicara dengan dirinya sendiri. Inilah yang nama la atau dikatakan ta'yun. Ta'yun dan ta'yun awal dan ta'yun sani. Nah disinilah kita melihat tidak ada perbedaan daripada kodratnya yang 3 itu. Tidak ada, makanya diwajibkan bagi kita bermunajat sebelum bepergian. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Nah disinilah Allah telah titipkan kepada sekalian alam bahwasannya yang bepergian ini adalah wujudku sendiri. Maka kita wajib menyampaikan amanah itu kepada langit dan bumi beserta isinya. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Nah inilah yang dikatakan wujud. Jadi dengan kita sudah mengetahui bagaimana kita mendapatkan pemahaman wujud atau titik, mulai dari ta'yin, la ta'yin awal dan la ta'yin sani. Titik 3 membuat kodrat 3 dalam diri, bersifat Allah pada qalbi, berbatin Allah pada markubah jantung, dan bertajali Allah pada ma'ni kening kita. Inilah titik 3. Dikala dia berinsan dinamakan insan, dikala dia berpulang dinamakan sin, dan dikala dia berkodrat dinamakan nas. 3 kali 8, 3 bersifat Allah dalam 24 jam. 3 kali 8, 24.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan mau diperbudak ilmu. Ingat itu, kebenaran ada di dalam diri kita. Jadi apabila ada seseorang yang menuntun kita ke dalam diri kita dan mempertemukan kita dengan Allah, itulah guru yang benar. Tapi apabila dia hanya bercerita dan bercerita, kalau hanya berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Nah, ini juga harus benar-benar kita harus mengenal lebih jauh bagi orang yang menerima pelajaran tauhid. Jangan hanya menumpang kendaraan mereknya tauhid, tetapi dia juga termasuk orang yang menumpang. Nah, inilah yang harus membuat kita hati-hati menghindari daripada kita mendapatkan murka Allah dengan kodrat kafir sindiknya.